Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk seriuskah dia denganku. Insyaallah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat seriuskah dia denganku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya. Oke, di sini ada Seven of Cups in the reverse. Situasinya dia. The World. The Chariot, the Magician, Three of Wands. The bottom of the deck ada the Six of Wands, the Queen of Wands, and the Six of Swords. So situasinya dia ya mau nggak mau harus menerima kenyataan. Salah satunya adalah untuk memulai kehidupan barunya dia, untuk meraih journey hidupnya. Ya, kenapa? Karena kamu sudah banyak kecewa, kamu sudah banyak sedih, bahkan juga banyak menyesal ya dari adanya hasrat kamu ke dia, terutama di masa lalu ya. Kamu coba untuk tegar, coba untuk kuat, coba untuk memaafkan, bahkan ya di sini walaupun terkadang kayaknya nggak mungkin deh bisa memaafkan gitu, tapi tanpa kamu sadari kamu belajar memaafkan masa lalu kamu. Dan di sini kamu coba untuk move on, ya, kamu akan raih kesuksesan yang selama ini ya kamu nantikan. Sedangkan dia situasinya itu ada the Seven of Cups in the reverse, the World, the Chariot, and the Magician, and the Three of Wands. So ya mau nggak mau dia juga harus belajar move on, ya. Dia harus hadapi kenyataan. Ya kalau sesuatunya itu ya akan berbalik, akan berubah gitu ya. Yang tadinya dia bisa mengejar halusinasinya dia, ya, bahkan juga meraih target hidupnya dan keinginannya gitu ya. Pada akhirnya ya dia harus bisa menerima kenyataan. Ya kalau fantasinya itu ada masanya untuk berhenti gitu. Salah satunya dia akan kembali ke kamu ya, ada keinginan journey hidupnya itu dia mau kembali lagi ke kamu. Aku sih ngerasa energinya, situasinya dia ini memulai mempelajari tentang spiritual dan dia memakai trik apapun agar mendapatkan kesuksesan di journey hidupnya. Salah satunya tentang traveling. Jadi memang situasinya dia ini lagi pengen pindah ke suatu tempat atau pekerjaan ataupun suatu tempat kerja atau tempat tinggal gitu ya, ingin sesuatu yang baru gitu ya, karena dia udah nggak bisa lagi mempermainkan target dalam hidupnya dia. Kita lihat seriuskah dia denganku.
Seriuskah dia denganku? The Tower in the reverse, the Queen of Cups, the Tower in the reverse and the Queen of Cups. Four of Cups. Eight of Cups. Ace of Pentacles. Seriuskah dia denganku? Sama kamu sebenarnya urusannya belum selesai ya, masih stagnan ya. Jadi dia merasa kamu masih pilihan hidupnya dia, jadi kayak cadangan gitu ya. Sedangkan di sini kamu sudah ya memikirkan duniamu sendiri gitu ya, terutama dalam hal spiritual. Kamu juga udah kecewa ya, kecewa di masa lalu karena ya kamu harus menerima kenyataan tentang kegagalan. Dan aku ngelihatnya memang kamu kecewa dengan permainan dia, termasuk banyak sekali serangan-serangan gaib ya. Kalau aku lihat journey hidupnya dia itu ya, seriuskah dia denganku? Enggak ya, enggak serius. Karena yang dia kejar adalah materi untuk journey hidupnya dia. Dan kamu pun sudah memikirkan duniamu sendiri. Tapi kamu tahu kamu selalu masih diserang ya, entah secara communication ataupun secara energi. Dia harus menerima kenyataan kalau kamu sudah memikirkan untuk move on ya, karena kamu ingin sukseskan diri di journey hidupmu, yang mana kamu banyak belajar dari kekecewaan kamu di masa lalu. Sedangkan dia kehidupannya stuck ya, dunianya stagnan, jadi nggak ada perubahan. Dan ya ujungnya dia mencari pilihan lain lagi ya, terutama tentang keuangan ya, karir. Ini yang dia kejar. Three of Cups, the Death ya. Mencoba mengendingkan koneksi ini dengan kamu, yang mana dia sudah berharap sebenarnya ingin kembali ke kamu ya, bisa sampai 6-7 bulan atau 6 tahun atau 7 tahun. Pada akhirnya dia ingin endingkan, bisa kembali ke kamu lagi, tapi masih ada orang lain, atau dia ending dengan kamu connectionnya dan dia berselingkuh atau mencari pasangan yang hanya untuk senang-senang, jadi kayak HTS gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang di sini ya dia kecewa melihat perubahan kamu coba untuk memikirkan kehidupan kamu sendiri, terutama journey hidup kamu, yaitu tentang karir juga. Ini membuat dia kecewa, dan dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi dia bukannya makin menyadar diri, tapi malah makin mencari pengganti ya. Itu pun tidak ada status ya penggantinya, jadi secara senang duniawi saja, hawa nafsu ya. Dan ya aku ngerasanya memang, kita lihat ya, Seven of Cups, ngerasanya dia itu hidupnya stagnan. Yang dia pikirkan adalah tentang materi ya, ngejarnya duniawi saja sih ya, tidak mengejar akhiratnya juga. Kita lihat Seven of Cups nya.
The Wheel of Fortune. Ya, pemutaran pembelajaran karma stagnan jadinya. Ya, dia stuck dalam, ya tidak ada pilihan. Mau tidak mau dia harus nerima kenyataan. The Devil, Nine of Cups, the Page of Pentacles. Oke, guys, gini ya. Jadi dia juga mencoba belajar, maaf ya, bisa dengan doanya yang buruk, ya, atau belajar tentang keilmuan ke arah hal yang hitam. Ya, ini ke arah black magic, ya, dengan cara teluh, guna-guna pelet gitu ya, dengan niatan yang nggak baik ya, karena tentang kesenangan duniawi saja dan juga seksualitas. Jadi dia manfaatkan kehidupan barunya dia ini untuk meraih impian hawa nafsunya dia, dan dia memulai kehidupan dengan orang baru juga sebenarnya mencoba lari dari karma buruknya, tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia harus merasakan pembayaran karmanya. Kita lihat the word-nya ya. Four of Pentacles, stuck dalam karma. Trust issue di masa lalu terulang kembali dan dia harus bertaruh dunianya mau tidak mau. Dia coba untuk move on ya, tapi bingung ya, bingung karena dia harus ya stuck dalam pilihan, dan itu membuat dia bingung sendiri, guys. Ya, makanya dia lakukan berbagai cara, belajar tentang trik lagi, manipulasi, bahkan juga tentang spiritual. The Queen of Pentacles. Oke, jadi dia nggak ada pilihan lain ya, dan dia merasa ia memiliki keberuntungan itu ya ada di tanganmu gitu loh. Kesuksesannya dia tuh sebenarnya ada di tanganmu, karena kamu yang ya komitmen dalam lakukan segala hal, terutama belajar sabar untuk meraih sesuatunya itu ya, salah satunya dengan banyakin spiritualnya, dekati gitu ya kepada Tuhan, dan ya kamu coba untuk berkomitmen walaupun ya banyak sekali godaan dalam meraih sesuatunya gitu ya. Three of Wands, Page of Wands. Ya, dia stuck karena dia ngelihat kamu sudah berkomitmen untuk meraih kesuksesan kamu di journey hidupmu, itu yang membuat dia stuck karena dia nggak ada pilihan lagi, harus menghadapi kenyataan dan tidak bisa lagi berhayal atau banyak pilihan ya, salah satunya itu ya, karena kamu sudah focusing pada dirimu. Dan ya aku ngelihatnya di sini apapun yang dia rencanakan, yang dia inginkan, ini stuck ya, tidak ada kemajuan, tidak ada pembuktian ya, dan dia juga merasa nggak optimis dengan masa depannya dia ya. Rayuannya juga udah nggak dipercaya orang ya di Chariot, because you are move on, you are change ya, kamu move on, dan itu membuat dia ya stuck dalam kesuksesan. Dunianya stagnan banget ini ya, mau tidak mau ya dia harus hadapi kenyataan ya. Dia berharap sih
apa yang dia inginkan itu terwujud kembali, tapi ternyata kecewa ya, kecewanya karena kamunya ya berkomitmen belajar tentang spiritualnya dengan sabar, dan kamu menerima hasilnya ya, dan dia bingung dengan langkah hidupnya dia sendiri ini ya, kecewa dengan doanya, keinginan sukses dalam karir, tapi malah kamu yang sukses. The Page of Pentacles tuh ya, dia kecewa dengan orang barunya nanti karena kamu dipermainkan oleh dia, dijadikan pilihan, dan kamu masih nerima saja gitu ya. Pada akhirnya dia yang dijadikan pilihan, dia menyesal, bertaruh untuk mendapatkan kamu lagi nih ya. Yep, the Temperance. Ketika kamu belajar komitmen dalam meraih masa depanmu, salah satunya belajar sabar, mempelajari processing spiritualmu, dan kamu yakin dunia akan mengikutimu, dan ya kamu tinggal menunggu hasilnya saja sebenarnya, tapi tetap kamu belajar, dan itu membuat ya semua rencananya dia itu stagnan, tidak ada kemajuan, bahkan juga kehalang ya. Dan dia melihat, bahkan merasakan kamu sudah sukses dengan dunia barumu, kamu sudah bisa move on dari trust issue di masa lalu, walaupun terkadang ya kamu masih mengenang, dia tahu itu, tapi tidaklah mengejar dia banget gitu. Dia rasakan hal itu, dan di sini ya dia coba merencanakan kembali sebenarnya untuk bisa belajar damai, terutama dengan orang barunya ini, tapi pengen kembali juga dengan kamu ya. Jadi pengen mengimbangi gitu agar dia bisa kuasai kamu dan kehidupan barunya. Dia memang mencari jalan pintas dengan dua pilihan ya. Salah satunya dengan orang baru ini, dengan sifat childishnya, terutama yang long distance. Tapi ternyata semua petualangannya dia, rayuannya dia, bahkan juga hasratnya dia ini mentok ya. Jadi kayak dia coba lakukan berbagai cara, walaupun dia dengan orang baru ya, mulai dari nol lagi dengan optimis, dia yakin akan sukses lepas dari kamu, tapi malah ya mentok doa-doanya itu. Keinginannya dia tidak seperti ketika dia sama kamu, itu mudah dia dapat ya. Kini dia nggak bisa, dan dia harus bertaruh ini untuk mendapatkan doa. Sedangkan kamu di sini sangat komitmen ya dalam mengimbangi segala sesuatu halnya, terutama tentang spiritual ya, tentang cara berdoa ya. Makanya dia merasa kalah sama kamu sebenarnya secara kesabaran ya, cara ketekunan gitu. Ini sih kalau aku lihat energinya memang dia ada keinginan balik sama kamu sih iya, tapi itu dia nggak serius sama kamu karena dia masih memikirkan sifat childishnya ya. Semua rencananya stuck dan berharap ya kamu menerima dia kembali sih. Kenapa ya? Karena kamu itu orangnya komitmen dalam belajar sesuatu halnya gitu, tidak mudah give up, tidak mudah prasangka buruk gitu ya. Jadi benar-benar dipelajari, apapun yang kamu genggam, kamu pelajari, kamu pegang.
abundance. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Seriuskah dia denganku? Grill with a snake, empath and narcissist, paradigm being charm or uses, enable boundaries, seductions, attraction, flirting and dating, hooking up, temptation and third-party interference, separation. So, selama berpisah dengan kamu, sadness ya, missing you, thinking about you, yearning, answer of a future, break up and separation. Dia mantau kamu sih sebenarnya, dia mantau kamu ya, dia mencari informasi tentang kamu juga gitu ya, apalagi kamu yang sudah move on dan buktikan kalau kamu tuh bisa sukses tanpa dia gitu ya. Watching and looking and stalking, gaslighting, perception, focusing out. So, selama berpisah dengan kamu, dia tuh mantau kamu sebenarnya ya, kangen, rindu sama kamu ya, tapi dia nggak bisa katakan sama kamu, nggak bisa ungkapkan. Salah satunya dia memang masih bermain dalam perselingkuhan ya. Tuh. Dia mencari kebahagiaan ya di dalam hubungan selingkuh ya, dan di sini banyak sekali orang yang memanfaatkan, mencari kebahagiaannya tidak secara ya ibaratnya tulus ataupun halal ya. Jadi banyak sekali godaan-godaan buat dia ya, sehingga dia merasa jauh beda dari kamu sekarang, dan dia memantau banget nih selama berpisah dari kamu ya, dan dia melihat banyak sekali hal positif selama berpisah dari kamu yang kamu lakukan gitu ya. Dan ini banyak banget silent treatment ya dalam perselingkuhannya dia dengan orang lain pun. Jadi ya diam-diam semuanya saling selingkuh ya. Aku ngelihat energinya, ngerasakan energinya di sini, mencoba untuk move on ya dengan teman-temannya, happy ya. Perselingkuhan, hawa nafsu. Tapi kalau dilihat dia seriuskah denganku, aku lihat di sini kamu coba untuk belajar mengimbangi energi dia ya. Kamu juga tahu kalau dia belum sepenuhnya dewasa secara energi, secara emosional, dan dia masih mengikuti hawa nafsunya. Kamu belajar dewasa mengimbangi permainan dia, dan ini memang semesta akan mempertemukan kalian kembali nantinya ya. Tapi kamunya di sini sudah ya, kalau dibilang cuek nggak juga ya, tapi coba untuk imbangi permainan dia agar tidak terbuai seperti dulu gitu ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.